Menikah tak hanya untuk menyatukan dua hati yang saling mencinta, tetapi juga menyatukan dua keluarga agar terjalin silaturahmi yang sangat baik. Orang tua dari pasangan akan menjadi orang tua kita sendiri. Begitupun sebaliknya, pasangan dari sang anak akan menjadi anak kita sendiri. Betapa bahagianya jika seorang menantu memiliki mertua yang baik hati. Namun terkadang ada kalanya hubungan mertua dan menantu tidak sebaik yang diinginkan. Meski komunikasi yang kurang baik tersebut jangan sampai berubah menjadi hal yang mengerikan, seperti yang terjadi dalam beberapa kasus berikut ini yang terangkum dalam 7 mertua paling kontroversial versi On The Spot. Yang pertama, ada kasus yang menimpa seorang wanita asal Shandong, Tiongkok bernama Yang Tian-Tian. Awalnya, Tian-Tian adalah perempuan muda yang sehat dan memiliki pernikahan bahagia. Hidupnya mulai berubah 180 derajat saat sang suami ketahuan selingkuh di belakangnya. Ketika ia mengeluhkan kelakuan sang suami kepada ibu mertua, bukannya membela, sang ibu mertua justru memarahinya dan mengatakan apa yang dilakukan suaminya adalah hal yang wajar. Sang ibu mertua juga mengatakan seharusnya ia bersyukur karena sudah tercukupi kebutuhan makan dan minumnya di rumah. Tak tahan di madu, Tian-Tian pun meminta cerai, namun gagal. Karena putus asa, ia mencoba bunuh diri, namun gagal. Dan insiden percobaan bunuh diri tersebut membuat otaknya menyusut. Wanita 26 tahun ini pun dirawat di rumah oleh ibu mertuanya. Namun ia dibiarkan saja terbaring di tempat tidur tanpa diberikan makanan yang cukup. Hanya dalam kurun waktu setahun, Tian-Tian yang dahulu berbadan semok jadi kurus kering, hanya tinggal tulang terbungkus kulit saja. Saudara perempuan Tian-Tian pernah datang berkunjung dan terkejut melihat keadaan Tian-Tian. Sia-sia saja dia marah kepada sang ibu mertua. Sebab dengan enteng, sang ibu mertua kejam menjawab bahwa jangankan memberi makan menantu, ia sendiri sudah lama tak makan daging. Parahnya, sang ibu mertua juga menolak membawa Tian-Tian ke rumah sakit. Hingga akhirnya perempuan malang ini pun meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 2014 lalu. Mertua paling kontroversial selanjutnya adalah Nasebah Bibi. Bayangkan saja, selama 13 tahun lamanya, ia memperlakukan menantunya, Nagina Akhtar, layaknya seorang budak. Hal tersebut ia lakukan saat suami Nagina, yang tak lain adalah anaknya sendiri, tengah pergi ke Inggris untuk bekerja. Sang suami juga mengajak ketiga anak mereka untuk menetap di negeri Ratu Elizabeth tersebut. Namun Nagina memutuskan untuk tetap tinggal di Pakistan guna menjaga ibu mertuanya. Namun bukan balas budi yang diberikan oleh Nasebah, ia justru memperlakukan Nagina dengan sangat tidak manusiawi. Selama 24 jam, Nagina dipaksa untuk menjahit. Bahkan ia juga kerap memperlakukan Nagina seperti hewan. Hingga akhirnya suatu hari di tahun 2006, anak Nagina kembali ke rumah untuk mengunjunginya. Namun begitu terkejutnya anak tersebut saat melihat sang ibu diperlakukan sangat tidak manusiawi oleh neneknya sendiri. Ia pun kemudian melaporkan ulah kejam sang nenek kepada pihak berwajib, dan sejak saat itulah kekejaman Nasebah berakhir. Beralih lagi ke Tiongkok. Karena kesal menantu belum membayar utang, seorang mertua di Lishui, Provinsi Zhejiang, rela menyewa sebuah mobil krain derek hanya untuk mengangkut. Lansir Daily Mail Selasa 1 Oktober 2013, bukan tanpa alasan, nama Wang Jin ini menyewa mobil derek, sebab sang menantu yang merupakan suami tersebut tidak mengembalikan uang yang telah dipinjam. Langkah ekstrem ini sengaja dilakukan sang mertua karena dia bosan menunggu anak menantunya yang tak kunjung membayar utang. Menurut Wang, dia telah meminjamkan menantunya hampir setengah juta yuan atau sekitar 940 juta rupiah. Meminjam, si menantu mengaku membutuhkan uang untuk berinvestasi karena sedang menjalankan bisnis. Begitu uang diterima, Wang mulai
Dia mencoba menghindar dan menunduk saat berpapasan. Lama tak membayar milik sebagai barang jaminan. Namun karena pinjaman yang tak kunjung dibayar, Wang diam-diam menyewa sebuah mobil crane untuk mengangkat mobil asal Jerman itu dari trotoar ke atap rumah. Kemudian ada mertua kontroversial lainnya, yaitu wanita India berusia 52 tahun yang tinggal di London bernama Dalbir Kaur Bakar. Sang anak yang bernama Hardip Bakar menikahi seorang wanita India kelahiran Inggris bernama Gina Satvir Singh. Setelah menikah, Gina dan suaminya pindah ke Ilford di wilayah Essex, London dan tinggal di sebuah rumah keluarga bersama mertua. Namun tak disangka, setelah 4 bulan tinggal bersama, sang mertua kerap bertindak kejam terhadap sang menantu. Antara nyuruh sang menantu bekerja di rumah 17 jam per hari. Salah satunya adalah toilet kotor dengan tangan. Kemudian melarang sang menantu memakai baju bukan pilihannya. Memberikan sang menantu kesempatan untuk menelpon hanya sekali dalam seminggu. Melarang sang menantu keluar rumah tanpa izinnya dan masih banyak lagi. Karena ulahnya ini, pengadilan Nottingham pun memutuskan mertua harus membayar denda sebesar 35.000 pound sterling atau sekitar 722 juta rupiah. Sementara itu, pernikahan Gina dan Hardy pun harus berakhir dengan perceraian. Yang tak kalah kontroversial adalah aksi seorang ibu mertua di Zimbabwe yang menikahi anak menantunya sendiri. Tepat 2 bulan setelah anak kandung perempuannya yang bernama Magarasaza Rozi Gopoza meninggal dunia, sang ibu mertua yang bernama Felistus Gopoza mulai tinggal serumah dengan sang menantu pria bernama Juda Magarasaza. Aksi sontak ini mendapat kecaman dari kedua belah pihak keluarga. Namun pasangan kontroversial ini tak menggubris. Bahkan 2 tahun kemudian, tepatnya Desember 2010, mereka resmi menjadi suami istri. Tak lama, pria itu pun meninggal dan sang mertua yang telah menjadi istrinya ini dilarang untuk hadir ke upacara pemakamannya. Seorang ibu di Tiongkok yang melakukan aksi protes ekstrim pada Januari 2015 lalu. Ia mencoba melompat dari lantai 10 akibat seorang wanita yang merupakan menantunya menolak untuk melakukan kontak fisik dengan anak lelakinya. Beruntung, bantuan segera datang dan sang ibu bernama Chin ini berhasil selamat. Ibu mertua ini akhirnya menjelaskan jika anak lelakinya telah menikah beberapa bulan lalu dengan wanita bernama Zhang. Keduanya bertemu melalui agen biro jodoh dan melakukan kencan beberapa kali hingga akhirnya menikah. Namun di upacara pernikahannya, sang menantu menolak berciuman dengan pria yang resmi menjadi suaminya. Tak hanya itu, setelah tinggal serumah, wanita ini menolak berhubungan suami istri, bahkan meminta untuk tidur di kamar terpisah karena sang suami kerap mendengkur, yang membuatnya tak bisa tidur. Beberapa waktu kemudian, sang menantu pun kembali tinggal di rumah orang tuanya sendiri. Ibu mertua ini menduga jika sang menantu hanya menginginkan uang mahar yang diterimanya sebesar $13.000 atau sekitar 170 juta rupiah. Sementara itu, sang menantu mengatakan jika alasannya pindah karena sang mertua sendiri mengirim SMS yang isinya menyuruh sang menantu untuk keluar dari rumah tersebut. Adapun sang suami hanya mengangkat bahu dan mengatakan setuju untuk bercerai dan berharap uang maharnya kembali. Dan yang terakhir ada Diana Reeve Kostarakis yang menjadi salah satu mertua paling kejam di dunia. Bagaimana tidak, pasalnya wanita paruh baya berusia 70 tahun ini tak segan menyewa pembunuh bayaran hanya untuk membunuh istri dan anak kandungnya sendiri. Ia bahkan menegaskan akan membunuh menantunya tersebut dengan tangannya sendiri. Mengapa Kostarakis begitu tega melakukan hal tersebut? Rupanya Kostarakis berpendapat bahwa menantunya tersebut adalah seorang pemabuk yang nantinya hanya akan meninggalkan anaknya.
Namun sang menantu yang bernama Angela Kostarakis justru mengelak tudingan tersebut. Karena rencana pembunuhan tersebut, Diana kemudian dijerat denda oleh pengadilan sebesar 5.000 US dollar atau sekitar 500 juta rupiah atas tuduhan persekongkolan dan pelaku tindak pidana kriminal. Namun Diana masih membayar 1.500 US dollar saja. Ia lantas mengatakan akan melunasi denda tersebut setelah berhasil membunuh Bella. Dan pemirsa, itulah 7 mertua paling kontroversial versi On The Spot.